Yesuslah pemilikku, Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya, Tuhan pemilikku. Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Dan diami Tuhan Yesus dari roh hati, saluhut nahu pasahat Tuhan Yesus Tuhan, dan dia guru dia Yesus nahu boko pau na puna tung sale legau mangolu Yesus na puna. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas pelayanan kita hari ini, hari Senin 27 Maret 2023, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 10 hingga ayat 11, dikatakan demikian. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang-orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian saudara-saudara, untuk lebih memahami daripada firman ini, hendaknya kita pertama-tama melihat latar belakang daripada nats ini, di mana mulai dari ayat 1 hingga ayat 9 dikatakan, yaitu Abihu atau Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun sebagai orang imam di tengah-tengah umat Israel. Dalam mengerjakan tugas pelayanan mereka sampai mati karena hukuman daripada Tuhan kepada kedua orang ini. Kenapa bisa sampai demikian, saudara-saudara? Karena mereka lalai dan tidak menjalankan apa yang telah diaturkan oleh Tuhan, yaitu terlebih dalam api untuk pembakaran, yaitu pembakaran di mana umat Israel harus mempersembahkan persembahan bakaran kepada Tuhan. Lalu Nadab dan Abihu mengambil bara api di luar dari bara api yang telah ditentukan dalam kitab suci, yaitu perapian yang telah ditentukan dalam bait suci untuk sebagai bara api untuk membakar korban persembahan. Kenapa ini mungkin bisa terjadi? Diambil dari luar, dikatakan bahwa mereka pada saat melaksanakan tugasnya pada saat itu tengah mabuk. Di mana
saudara-saudara sebelum pelayanan, mereka rupanya sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Akhirnya mereka tidak sadar dan lupa akan apa yang telah mereka perbuat, yaitu yang seharusnya untuk membakar korban persembahan diambil dari bara api yang ada di dalam bait suci. Tapi sekarang mereka mengambil dari luar, yang akhirnya itulah yang diterima oleh kedua orang tersebut. Mereka mati terbakar. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah nasihat atau firman Tuhan kepada Harun, di mana dikatakan dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan demikian, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Jadi peristiwa apa yang dialami oleh Nadab dan Abihu yang melakukan kesalahan fatal, melanggar kekudusan Tuhan dengan menyalakan perbaraan mereka dengan api yang bukan berasal dari mezbah ukupan di kemah suci. Padahal sejak pendirian kemah suci, api di mezbah persembahan ukupan telah dinyalakan. Api yang menyala terus itu menjadi sumber dan tempat persembahan ukupan dilakukan. Kesalahan mereka dibayar mahal, yaitu kematian. Karena mereka tidak dapat membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang najis, mana yang tidak najis. Mengapa hukuman begitu berat? Saudara-saudara, umat Israel baru saja merayakan keimaman Harun dan anak-anaknya dengan begitu serius dan kudus. Semua instruksi Tuhan melalui Musa dipatuhi secara mendetail. Ternyata kini kedua putra Harun ini justru sembarangan bertindak. Sebagai pemimpin, tindakan ngawur mereka akan berdampak besar bagi umat. Kalau tidak mendapatkan hukuman keras, akan menjadi presiden bahwa melayani Tuhan di kemah suci Tuhan boleh sembarangan. Seharusnya yang membakar ukupan ialah imam besar. Dalam hal ini Harun. Ada penafsir yang mengatakan bahwa tindakan Nadab dan Abihu merupakan kudeta halus atas kepemimpinan Harun. Mengapa Nadab dan Abihu bertindak sembrono? Sangat mungkin mereka mabuk. Itu sebabnya larangan keras untuk minum anggur dikeluarkan untuk imam selama ia melayani. Seorang yang mabuk kehilangan kendali atas dirinya, sehingga ia dapat berbuat apa saja, termasuk yang membahayakan diri orang lain, dan terutama yang melanggar kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan niat kudus, melainkan yang harus sesuai dengan firman Tuhan yang kudus. Kesembarangan kita melayani Tuhan menunjukkan kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Berarti juga tidak menghargai karya Kristus yang mati di salib demi menguduskan kita. Untuk itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang beriman, kita diajarkan supaya kita sungguh-sungguh dapat membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Dan ini harus kita ajarkan kepada keturunan kita supaya mereka juga
menjadi orang yang taat dan mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Sungguh kami mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang Maha Kudus. Segala tindakan perbuatan yang tidak kudus dan yang najis dapat mengakibatkan kesalahan fatal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguduskan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menderita di kayu salib untuk menjadikan kami menjadi kudus di hadapan Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang najis, dan mana yang tidak najis. Dengan demikian, kami boleh menguduskan hidup kami sehari-hari dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Dan Dia, Guru Dia, Yesus Boko Pau na Puna Sale Regau Mangolu Yesus na